itu narkoba? Ada yang tahu narkoba? Tidak. Oh, tidak ya, baik. Di sini apa itu narkoba? Ada definisi narkoba itu adalah zat yang bisa menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan. Yaitu ada dampaknya itu ada dua, dari kesehatan dan sosial. Untuk kesehatan itu kerusakan organ. Contohnya kalau kerusakan organ itu ada pada di jantung, paru-paru, ya, otak, terus banyak lagi. Terus kalau untuk gangguan mental, ayo ada yang bisa kasih contoh enggak gangguan mental itu seperti apa? Itu bisa kita contoh yang sering berhalusinasi, ya, berhalusinasi, ya. Terus untuk sosialnya, masalahnya itu ada dengan keluarga dan teman. Itu ya, Bapak Ibu. Terus kedua, bahaya narkoba bagi remaja. Walaupun di sini dominannya bapak, ibu, karena anak-anaknya itu paling anak SMA ya, rata-rata di sini ikut ya. Nah, ini juga bahaya bagi narkoba bagi remaja ya. Untuk ibu-ibu yang udah punya anak darah, kata kita kan, anak remaja, anak bujang, gitu kan. Nah, di sini ada 3 dari bahaya narkoba bagi remaja. Yang pertama itu perkembangan otak. Ya, perkembangan otak itu merusak perkembangan otak atau sistem otak. Ya, yang biasanya kita itu fokus bisa menjadi tidak fokus. Terus yang kedua itu kinerja akademis. Itu menurun kemampuan belajar. Menurunnya kemampuan belajar. Yang awalnya belajar itu semangat bisa jadi tidak semangat. Nah, yang selanjutnya itu hubungan sosial. Yang ketiga ya, hubungan sosial, mengganggu hubungan dengan orang terdekat. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan orang terdekat itu? Ya, dengan orang tua. Dengan siapa lagi? Ayo, yang terdekat. Saudara. Ya, lingkungan seperti tetangga ya Bu, dan bisa tetangga. Terus, siapa lagi? Teman. Bukan teman tapi mesra ya, bukan teman-teman gitu. Teman dekat, teman curhat. Bukan cewek ya Bang? Oke. Terus, menghindari narkoba. Giat menghindari narkoba, yaitu ada 3. Ada 3 juga. Sebenarnya sih banyak ya, banyak untuk menghindari narkoba itu banyak. Cuma karena waktu kita terbatas, saya cuma ambil 3 saja. 3 kiatnya. Yang pertama itu hindari lingkungan berisiko. Lingkungan yang berisiko itu jauhi teman atau tempat yang berhubungan dengan narkoba. Ya, mungkin narkoba ini banyak, ada yang beberapa masyarakat udah tahu apa itu narkoba, bahayanya narkoba, dan ada juga yang tidak tahu, gitu. Terus kedua, pahami bahaya narkoba. Yang dimaksud kita memahami narkoba itu, bahayanya narkoba, kita pelajari efek buruk dari narkoba itu apa. Tuh. Terus yang ketiga, kembangkan hobi. Ya, pasti semuanya di sini punya hobi ya kan? Ya. Ada yang hobi futsal, terus hobi memasak, hobi baca buku. Nah, kembangkan hobi itu terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga atau seni. Itu. Jadi yang biasanya hobinya rebahan di kamar, terus malas bersosialisasi. Jadi kadang buka TikTok, bukannya buka apa sih kebahayaannya narkoba, malah buka Drama tempat Korea. hiburan. Apa lagi Pak? Drama Korea. Drama Korea atau beracin. Bapak nonton drama Korea Pak? Iya Bu. Oh. Oke, selanjutnya mengatasi tekanan teman. Nih biasa anak remaja nih banyak tekanan, yang masalah kurangnya diperhatikan keluarga, terus masalah dengan cowok atau cewek langsung galau gitu kan. Nah, langsung aku nak
pakai narkoba kalau kena aku digalau, jangan ya. Terus kalau untuk mengatasi tekanan dari teman, saya juga punya 3. Sebenarnya itu banyak, saya cuma ambil 3 saja. Terus berani untuk mengatakan tidak, ya. Latih diri kita untuk menolak tawaran narkoba. Katakan tidak tuh, katakan tidak kalau kawan nih, kak, weh bro, CS, kan biasa kayak gitu ya. Mau ada narkoba gitu. Nah gimana? Bilang katakan tidak kak. Oh tidak gitu ya. Nah berani untuk menolak. Jangan pas bro nak WA cewek lain. Pasti tidak mungkin kan? Tidak mungkin nolak kalau untuk WA cewek gitu. Kalau cewek sih nak WA cowok gengsi aku, haruslah cowok dulu kan. Terus kedua, cari dukungan. Cari dukungan itu bicarakan masalah dengan keluarga atau teman. Nah, kalau untuk dukungan keluarga ini pastilah ya, sudah pasti setiap keluarga itu selalu mendukung jalan anaknya, cita-cita anaknya selalu didukung. Nah, yang biasanya nih, yang berdrama nih kata drama Korea kata bapak tadi itu. Tapi ini drama masalah sedikit langsung cari dukungan. Nah, kalau untuk remaja ini cari dukungan, contohnya lah ya, kita lihat pintu nih, contohnya sebagai pintu. Ada 5 pintu. Nah, kita tuh pilih salah satu pintu itu, mana pintu itu yang bagus. Nggak mungkin, pintu tuh jelek, aku mau ikut yang jelek. Nggak mungkin kan? Mau nggak? Nah, pasti kita pilih mana pintu yang bagus, itu yang kita ikuti. Nah, seperti itulah kita memilih teman. Nah, gitu. Oke, yang ketiga itu ganti aktivitas. Nih, pilih kegiatan lain yang positif. Yang biasa drama Korea ditonton, cari aktivitas apa? Lari atau jogging. Nah, yang biasa main futsal, itu udah positif, cari lagi yang lebih positif. Nah, yang biasa kegiatan berumpi, nah cari hal positif. Gitu. Seperti jogging, ya kan? Betul nggak Bu? Oke, sekarang membangun kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri ini sangat penting untuk kita ya. Sekarang remaja-remaja ini banyak yang nggak percaya diri. Saya udah banyak menemukan orang yang sulit untuk percaya diri. Selalu bilang, aku nggak bisa, aku takut. Padahal kalau belum mencoba, kita belum tahu. Gitu. Harus berani mencoba, berani membuka diri. Jangan malah, aku takut, aku tak tahu nanti aku kena olok orang. Jangan. Ya. Nah, tingkatkan self esteem, yaitu tujuan dan perbaiki keterampilan. Yang awalnya nih, yang tidak ada tujuan, nah berubah ada tujuan. Yang tidak ada keterampilan, akhirnya berubah mencari keterampilan masing-masing di diri kalian. Gitu. Mulai membuka diri. Nah, nanti kalau udah selesai kita buka pintu langsung, aku nak cari tujuan aku nak cari keterampilan aku. Gitu. Harus ngomong dengan diri sendiri, gitu ya. Terus kedua itu ikuti kegiatan positif. Nah, temukan dan tekuni minat baru yang tadi saya omongkan, yang dari suka main TikTok, ubah, cari minat baru, hobi baru, kegiatan baru. Jangan stuck di situ-situ terus. Kapan majunya kan? Karena anak-anak ini beda Pak dengan anak-anak yang dulu. Itu banyak-banyak didukung. Jadi hal-hal yang mereka tidak suka langsung dibilang, orang tua aku tidak dukung aku, woy. Sedih aku. Itu. Bentar ya Bapak Ibu. Tiap orang tua tuh tidak mungkin mau anaknya tuh terjerumus sama narkoba, ya kan? Jahatnya narkoba itu merusak mental lah.
Pasti setiap orang tua, kalau anak keluar, kau kemana? Kau pasti narkoba kan? Nah gitu, pasti keluarnya tuh negatif terus. Nah sebagai anak, kalian itu harus kasih kepercayaan ke orang tua. Enggak mak, kami mau belajar. Terus kalau udah punya HP dipap, ini benar belajar mak. Jadi orang tua itu tenang, ya. Terus kalau untuk sekolah, ikuti program anti narkoba dan kegiatan mendukung. Nah, kalau untuk kegiatan mendukung ini, biasa kan di sekolah itu ada ekstra, terus ada pramuka, ya kan? Nah, ada juga mungkin anak-anak tuh malas buat malas nak ikut pramuka, nak ikut ekstra, padahal itu kegiatan positif dari sekolah, ya, gitu. Nah, terus kalau jika terlanjur terjerumus, gimana cara? Kalau Bu, gimana sih kalau udah terlanjur terjerumus, kawan kami, kakak kami, gitu ya. Terus kalau untuk di sini tuh harus cari bantuan profesional, seperti hubungi konselor atau layanan rehabilitas. Karena kalau untuk di sini tidak ada layanan rehabilitas, cuma ada di kabupaten, ya kan? Di Pinu udah ada. Terus cari dukungan, bicarakan dengan keluarga atau teman dekat tadi. Tapi kebanyakan harus ke keluarga ya. Kalau teman dekat kan bisa jadi teman, ya kan? Teman jadi lawan, ya kan Bu? Gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya punya sesi pertanyaan, tapi saya cuma mau 2 sesi pertanyaan saja karena waktu kita terbatas ya Ibu. Oh Ibu nih udah siap? Siap dong. Udah siap kok, ketawa-ketawa dari tadi. Semangat ya Bu? Oh. Semangat ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ayo mau tanya siapa? Nih siapa? Kalau saya tunjukkan. Oke, sebagai orang tua. Bu, bagaimana ciri-ciri orang menggunakan narkoba? Ciri-ciri orang menggunakan narkoba. Ulangi lagi Bu. Ayo ulangi lagi. Ayo punya nama. Ayo, mana Bu? Adewati dari Desa Binakarya, Dusun Riga Permai. Saya mau bertanya Bu, bagaimana ciri-ciri mengatasi orang menggunakan narkoba? Oke, makasih ya Bu pertanyaannya. Oke, tepuk tangan dulu. Soalnya Ibu ada anak kan? Udah. Kelas berapa Bu? Kelas 1 Alia. Ini yang harus diperhatikan, harus sering peduli ya Bu. Oke. Terus tadi pertanyaannya tuh ciri-ciri yang menggunakan narkoba. Oke, pertanyaan tuh bagus untuk dijawab ya. Ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba itu, orang yang menggunakan narkoba biasanya mengalami berbagai perubahan. Perubahan itu fisik, perilaku, sosialnya, finansialnya, kesehatan juga. Nah, di sini ada 2 yang saya ambil sebagai contoh, yaitu perubahan perilaku, ya, yaitu mencakup fluktuasi mood yang tiba-tiba tidak bagus, terus mulai dari depresinya, terus lagi dalam lingkup sosial cenderung menarik diri dari kawan, dari keluarga, maunya menyendiri. Tapi kalau biasanya yang saya tahu, kalau orang sudah pemakai narkoba, rasa percaya dirinya itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi setelah selesai memakai narkoba, dia tuh langsung murung, cari cara gimana dia bisa mendapatkan obat terlarang itu. Gitu. Banyak contoh Bapak Ibu sekarang di sekitar kita lah, yang sampai maling, terus sampai jual barang gitu. Itu adalah efek buruknya dari narkoba tersebut. Terus dari segi finansial tadi ya, itu udah paham Bu? Oke, siapa lagi? Ayo, dari anak SMA. Oke kakak, namanya siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Adinda Fitri.
Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan terkait materi yang telah Ibu ini sampaikan. Pertanyaannya adalah, kenapa remaja atau generasi muda bisa menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Oke, mantap. Mantap sekali pertanyaannya, Bu. Kakak, sorry ya. Oke, teruskan lagi. Mantap. Tadi remaja menjadi sasaran empuk bagi pengedar narkoba, ya. Nih, kenapa remaja itu bisa jadi sasaran empuk bagi remaja? Bagi pengedar narkoba, maaf. Ini karena ya kondisi mental mereka ini belum stabil, harus banyak dibimbing. Rasa ingin tahu mereka ini tuh cukup tinggi kalau untuk anak remaja. Jadi yang awalnya nggak terlalu kepo, jadi dia tuh pengen kepo. Terus diajak kawan langsung awo, ikut aku, ikut. Nah gitu. Itu rasa ingin tahu mereka, ya. Terus lagi ngerasa kawannya gini. Itu tadi yang ngerasa tidak nyaman untuk mengatakan tidak tadi. Nah, remaja itu tuh mudah. Tidak mungkin orang tua ngolu, pasti kalau orang tua ngolu, dah ngopi, baik tidur ya. Itu kalau orang tua nih, kalau remaja ini yang rentan itu. Dan juga pilih kawan tadi itu, karena remaja kalau sudah memakai narkoba itu tuh pasti bakalan menjadi jangka panjang untuk dia menjadi pemakai narkoba. Itu sudah paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak yang di belakang sendirian, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Mama, tidak ada? Aduh, oke. Mungkin itu saja ya, karena waktu kita terbatas. Jadi sesi pertanyaan itu hanya cukup dua saja, ya, Bapak Ibu. Jadi kesimpulan, sebenarnya saya tuh masih mau main-main dengan Bapak Ibu, ya. Tidak mungkin saya bilang tepuk semangat, ya kan? Sekarang saya bilang tepukkan tidak Bapak Ibu untuk menolak narkoba. Ikuti saya. Katakan tidak untuk narkoba. Tidak. Oke, mantap. Ulang lagi ya, Bu. Katakan tidak untuk menolak narkoba. Ibu ini dari tadi semangat sekali. Saya lihat. Wih, mantap. Yoi, bahasa baru nih. Yoi ya. Oke. Nah, ulangi lagi. Katakan tidak pada narkoba. Lebih semangat semua nih, luar biasa. Tepuk tangan dulu loh Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, dari kesadaran dan edukasi, yaitu penting untuk memahami bahaya narkoba dan cara menghindarinya. Terus dukungan dan aktivitas positif, lingkungan yang mendukung dan kegiatan positif membantu menjauh dari narkoba. Tuh, ya Bapak Ibu, nih. Dan akhirnya udah cukup waktu kita, tapi saya tidak mau pakai yang biasa saya Winnie Ardianti mengakhiri, tidak mungkin. Saya mau pakai pantun untuk mengakhiri pertemuan kita, penyuluhan kita hari ini. Mantap, luar biasa ya. Padahal saya mau bilang gitu, Pak. Ya, kalau pas saya ngomong harus bilang cakep ya Pak. Nah, padahal kita di sini udah cakep semua. Nih, jalan-jalan ke Banjarnegara. Jangan lupa membeli kuahku ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya dengan saya Winnie Ardianti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, coba demo hasilnya Bang. Terima kasih Hasilnya kepada dari ini Baiklah, cukup sekian acara kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.